57. Ryan berdiri di ambang pintu. Tidak ada suara keluar dari mulutnya. Lah hanya memandangi sosok mungil yang terbaring di samping mantan istrinya. Detik itu, waktu seakan berhenti berdetak. Dada Ryan terasa sesak bukan karena penyesalan, bukan juga karena kesalahan masa lalu. Tapi karena sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, lebih menyentuh nurani, ia melihat bagian dari dirinya di sana. Bayi itu daging dan darahnya. Langkah Ryan pelan menghampiri. Alia membuka mata perlahan saat mendengar suara langkah. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap Ryan dengan pandangan hening yang sulit ditebak. Lelah, mungkin. Atau enggan berbicara terlalu banyak. Ryan duduk di kursi samping ranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggiran boks bayi. Jemarinya bergerak, menyentuh tangan mungil anaknya yang baru lahir. Si kecil menggenggam satu jari ayahnya dengan refleks. Ryan tersenyum, lirih, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh. Dia mirip kamu, lirih Ryan tanpa menatap Alia. Suaranya serak. Alia tetap diam. Hanya melirik sekilas. Ryan menarik napas panjang. Aku tahu. Aku sudah melewatkan banyak hal. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menamainya. Alia memejamkan mata sejenak. Ia tak menjawab, tapi tak juga menolak. Dan dari sikapnya, Ryan tahu, ini restu. Ryan menunduk, mendekat pada bayinya. Assalamualaikum, nak. Bisiknya dengan suara bergetar. Selamat datang di dunia ini. Semoga hidupmu penuh rahmat, meski ayah dan ibumu tidak bisa bersama. Tangannya mengusap pelan pipi sang bayi. Aku ingin memberimu nama, Isa Zafran Malik. Isa itu nama salah satu nabi besar. Nabi yang penuh kasih, penuh ketenangan. Abi ingin anak kamu tumbuh dengan kelembutan hati, tapi kuat menjalani hidup. Zafran artinya kejayaan, kemenangan. Abi ingin kamu jadi anak yang selalu berjuang, tapi tetap rendah hati saat menang. Dan Malik artinya raja bukan sekadar pemimpin, tapi juga orang yang dihormati karena bijaksana. Alia masih terdiam. Tapi kedua matanya berkaca-kaca. Nama itu sederhana, namun dalam maknanya. Ia tahu Ryan benar-benar memikirkan nama ini. Dan meski hatinya masih sakit karena luka lama, karena air mata yang tak terlihat orang lain, ia tidak bisa mengingkari bahwa Isa II Zafran Malik adalah bagian dari dua manusia yang pernah saling menyakiti. Dan meskipun tidak tahu pernah mencintai atau tidak. Alia. Ryan akhirnya menatapnya. Terima kasih. Sudah memperjuangkan anak ini. Aku tahu, aku nggak layak bilang banyak, tapi aku akan selalu ada untuk Isa. Alia menoleh, menatap lurus ke mata Ryan. Yang penting bukan omonganmu, Mas Ryan. Tapi buktinya nanti. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku gak minta kamu jadi ayah sempurna. Aku cuma minta kamu gak datang dan pergi seenaknya. Ryan mengangguk pelan. Di balik matanya, ada rasa bersalah, haru, dan entah sedikit harapan. Ia tahu ia sudah kehilangan wanita ini. Tapi di hadapannya kini ada satu makhluk kecil yang menjadi pengikat mereka selamanya. Dan ia bertekad, untuk tidak lagi menyia-nyiakannya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Isa menangis. Ryan membantu mengangkatnya dan menidurkan di samping Alia. Kayaknya dia butuh ASI, ucap Ryan. Mas, kita udah bukan suami istri. Bisa kamu keluar sebentar? Tanya Alia. Namun Ryan tampak ragu untuk keluar, setelah giliran yang lain masuk mungkin dia akan sulit melihat. 58. Bayi kecilnya lagi, karena harus bergantian. Ryan masih belum puas. Aku duduk di pojok sana aja, menghadap ke tembok. Silahkan kamu menyusui, kata Ryan langsung bergerak. Alia menghela nafasnya dan mulai menyusui sang buah hati. Setelah wanita itu selesai,
Ryan masih duduk di sudut ruangan, menatap anaknya tanpa suara. Tatapannya dalam, penuh perasaan yang sulit diurai antara haru, cemas, dan keraguan. Bayi itu begitu tenang dalam pelukan ibunya, membuat suasana kamar rawat sejenak terasa damai. Namun, damai itu segera retak saat sebuah pertanyaan muncul dari mulut Ryan. "Siapa yang azankan Isa?" Tanyanya lirih, tapi tajam. Matanya menatap Alia lekat-lekat. Alia sempat terdiam, ragu ingin menjawab atau tidak. Tapi ia memilih jujur. Baginya, tidak ada yang perlu disembunyikan. "Mas Fahri," jawabnya singkat. Tatapannya tenang, tapi waspada. Wajah Ryan langsung berubah. Sorot matanya meredup, lalu menggelap. Rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangan yang sejak tadi terkulai di pangkuan. Sorot kesal dan terhina menyelinap masuk. "Fahri," gumamnya, pelan namun terdengar menyesakkan. "Kenapa bukan aku? Kenapa kamu izinkan orang lain mengazankan anakku?" Alia menghela napas. "Karena kamu nggak ada. Karena waktu itu cuma ada ibu, aku, dan Mas Fahri." Hujan deras. "Bapak sedang itikaf. Dan dia yang menolong kami." Ryan berdiri. Tangannya mencengkeram keras sandaran kursi. "Bukan hak dia. Fahri bukan siapa-siapa." Bentaknya pelan, menahan volume suara agar tidak mengagetkan bayi. Tepat saat itu, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Fahri masuk dengan kantong plastik berisi buah dan makanan untuk Alia. Ia tersenyum kecil, tapi langsung terhenti saat melihat wajah Ryan yang penuh amarah. Kedua mata lelaki itu bertemu. Tegang, padat, dan penuh ledakan yang tertahan. Tanpa aba-aba, Ryan melangkah cepat ke arah Fahri. Tangannya langsung meraih kerah kemeja Fahri dan mendorong tubuh pria itu ke tembok. "Jangan sok suci kamu, Fahri. Siapa kamu berani azankan anak saya?" Fahri tampak terkejut, tapi tetap tenang. Tangan kirinya menahan lengan Ryan agar tidak makin menekan dadanya. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan saat itu, Ustadz Ryan." "Kamu nggak ada. Anakmu butuh diazankan," jawab Fahri dengan nada stabil. "Jangan sok bijak di depan Alia," seru Ryan. Alia berseru panik. "Mas Ryan, stop. Jangan ribut di sini, ini rumah sakit." Tangisan Isa pun pecah karena suara bentakan itu. Tidak lama kemudian, Pak Hussein masuk ke ruangan. Wajahnya langsung tegang melihat Ryan mencengkeram Fahri. "Ryan," hardik Pak Hussein. "Lepaskan dia sekarang." Ryan tak langsung menurut. Tapi suara Pak Hussein meninggi. "Saya bilang lepaskan," tegasnya. Dengan nafas memburu, Ryan akhirnya melepas kerah Fahri. Fahri mengatur napasnya dan merapikan bajunya. Pak Hussein menatap Ryan tajam. "Baru saja kamu tampak berubah. Datang dengan niat baik, bicara dengan 59 anakmu. Tapi hanya karena satu hal kecil, kamu langsung meledak seperti ini. Kamu ini seorang ustadz, apa nggak malu kalau orang lain tahu?" "Bukan hal kecil." Ryan membela diri. "Itu hak saya sebagai ayah." "Benar. Tapi kamu nggak ada ketika anakmu lahir. Fahri yang ada. Dia bukan merampas hakmu, dia menolong anak dan mantan istrimu," balas Pak Hussein. Ruangan sunyi. Hanya tangisan Isa yang masih terdengar, membuat suasana makin memilukan. "Kalau kamu hanya akan menambah keributan di sini, lebih baik kamu pulang, Ryan. Alia butuh ketenangan, bukan konflik yang kamu bawa." Ryan terdiam. Pandangannya beralih pada Alia yang sedang berusaha menenangkan bayinya. Tatapannya tak mampu menyembunyikan luka dan rasa lelah yang mulai menumpuk. Ia melirik Fahri sekilas, lalu melangkah keluar tanpa pamit, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Kekek. Pasca pulang dari rumah sakit, suasana rumah keluarga Ryan dipenuhi aura tegang dan sesak.
Baru saja Ryan pulang dengan langkah berat setelah diusir secara halus oleh Pak Hussein dari ruang rawat Alia. Baru saja ia berusaha memperbaiki semuanya, berbuat baik pada Alia, memberi nama untuk anak mereka, mencoba menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ayah. Tapi kenyataan pahit datang begitu cepat. Fakta bahwa orang lain yang mengazankan anaknya seolah menghancurkan gengsinya sebagai ayah dan sebagai suami yang dulu. Begitu mereka semua masuk ke rumah, ia dihantam tatapan cemas dari abinya, Pak Azmi, merebahkan punggungnya di sofa ruang tamu. Wajah pria tua itu terlihat sangat serius. Ryan, duduk. Kita perlu bicara, ucapnya pelan, tapi tegas. Ryan menuruti, meski tubuhnya masih panas oleh amarah yang belum reda. Najwa buru-buru ke dapur dan muncul lagi dengan langkah pelan membawa nampan berisi minuman, kemudian ia langsung duduk di samping suaminya dan menggenggam tangan Ryan erat. Tak lama, Bu Marwah pun ikut bergabung, duduk di seberang mereka. Pak Azmi memandang satu persatu wajah di depannya, lalu menarik napas panjang sebelum berbicara. Apa yang kamu lakukan di rumah sakit tadi itu memalukan, Ryan. Ryan menunduk. Abi, aku cuma. Kamu mencengkeram kerah Fahri, mengangkat suaramu di ruang rawat Alia, padahal dia baru saja melahirkan. Apa kamu sudah lupa siapa kamu? Ustadz, tokoh masyarakat, panutan orang banyak. Tapi tadi kamu lebih mirip laki-laki yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Ryan terdiam. Wajahnya mulai memerah, antara malu dan kesal. Najwa ikut menyahut, suaranya lembut tapi menyiratkan sindiran. Tapi Abi, kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Mas Ryan. Maksudku, Alia juga harusnya lebih tahu diri. Masa iya dosen bisa sampai segitunya dekat, sampai berani azankan anak orang. Bu Marwah langsung mengangguk mantap. Betul, betul itu. Saya juga dari awal udah curiga. Fahri itu pasti punya rasa sama Alia. Nggak mungkin laki-laki sedekat itu kalau nggak ada apa-apa. Apalagi sampai bisa ikut masuk ke ruang rawat. Itu aib, memalukan. Pak Azmi menggeleng perlahan, lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Suara keras kayu menghantam keramik membuat semua yang duduk di ruangan itu terdiam seketika. Sudah. Cukup. Katanya dengan suara keras, nyaris tak pernah ia gunakan selama ini. Semua mata menoleh padanya. Pak Azmi menatap istrinya dan menantunya secara bergantian. Kalian berdua terlalu sibuk menilai Alia, padahal tidak tahu situasinya. Coba kalian pikir, tengah malam 60. Hujan deras, anak gadis kalian sedang meregang nyawa untuk melahirkan cucu kalian. Suaminya tidak ada. Ayahnya tak bisa dihubungi. Lalu muncul seorang laki-laki yang membantu. Bukan karena ingin mendekat, tapi karena dia peduli. Karena dia manusia. Najwa menunduk, terlihat malu. Tapi Bu Marwah masih ingin membantah. Tapi, Abi, itu nggak sopan. Azan anak orang. Itu lebih sopan daripada membiarkan bayi lahir tanpa azan hanya karena ayahnya terlalu sibuk urus egonya. Bentak Pak Azmi. Ryan meneguk ludah. Hatinya seperti ditelanjangi. Lah tahu ayahnya tidak sepenuhnya salah. Ia terlalu larut dalam perasaan dan gengsi. Padahal, ia bahkan tidak ada ketika anaknya datang ke dunia. Pak Azmi berdiri, menatap mereka dengan sorot tajam. Kalian boleh kecewa pada Alia. Tapi jangan lupa, yang paling banyak menyakiti dia selama ini bukan orang luar. Tapi kalian sendiri. Ryan, kamu suaminya, tapi sering mengabaikannya. Najwa, kamu istri kedua yang sejak awal datang merenggut perhatian Ryan. Dan kamu, Marwah. Kamu itu mertua, tapi nggak pernah bisa adil. Selalu menyalahkan Alia, bahkan sampai sekarang. Hening. Suasana di ruangan itu seperti beku. Pak Azmi berjalan pelan menuju tangga. Sebelum naik ke atas, ia menoleh sekali lagi.
Saya harap kalian semua mulai membuka hati dan melihat siapa yang selama ini benar-benar punya hati paling sabar dalam keluarga ini. Kalau masih buta juga, saya kasihan pada cucu saya. Karena dia lahir di antara orang-orang dewasa yang tak tahu bagaimana jadi bijak. Kemudian, Pak Asmi menghilang ke lantai atas, meninggalkan suasana yang menggantung berat. Najwa menangis dalam diam. Ryan hanya duduk membisu, tatapannya kosong. Sementara Bu Marwah, untuk pertama kalinya tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin, baru malam ini ia merasa. Lidahnya keluh karena malu. 61. Hujan pagi baru saja berhenti saat sebuah mobil perlahan memasuki gang kecil menuju rumah sederhana yang begitu rapi di ujung jalan. Hari itu menjadi hari pertama Isa Zafran Malik, bayi mungil yang baru lahir beberapa hari lalu, menginjakkan kakinya, secara simbolis, di rumah yang akan menjadi dunianya kelak. Alia duduk di kursi penumpang belakang, menggendong Isa yang tertidur pulas di dadanya, sementara Bu Rahmah duduk di samping suaminya yang tak lain adalah Pak Hussein. Begitu mobil berhenti, mereka disambut oleh tetangga sekitar yang memang sudah tahu kalau Alia pulang hari ini. Alhamdulillah, sehat ya Alia. Ganteng banget bayinya. Semoga jadi anak soleh ya, Bu. Selamat ya. Kuat banget kamu. Alia tersenyum sopan. Lelah pasca melahirkan masih terasa, tapi senyum hangat di wajahnya membuat semua rasa sakit seakan tak berarti. Mira, yang sempat menghilang karena harus pulang ke kampung halamannya beberapa hari, tiba-tiba muncul dengan membawa balon dan boneka besar berwarna biru. Kalian kira Isa nggak punya tante ya? Serunya ceria, membuat Alia tertawa kecil meski wajahnya tampak lelah. Mereka kemudian masuk ke dalam. Kamar Isa yang selama ini hanya berupa ruang kosong di samping kamar Alia, kini telah berubah total. Tirai-tirai bergambar awan, tempat tidur bayi berwarna putih susu, dan hiasan dinding bertuliskan, "Welcome to the world, Isa Zafran Malik," tergantung indah di atas tempat tidur mungil itu. Alia menatap ruangan itu dengan senyum kecil. Dulu ia merancang kamar itu sendiri. Dengan tabungan dari kerja sampingan dan bantuan dari orang tuanya, ia memastikan meski tanpa suami, anaknya tidak akan kekurangan cinta. Bu Rahmah dengan cekatan memindahkan koper dan perlengkapan bayi, sementara Pak Hussein membersihkan karpet dan menyeduh teh. Rumah itu kembali ramai. Tapi berbeda. Ramai dengan tangisan bayi. Ramai dengan cinta yang belum pernah hadir sebelumnya. Alia duduk di tepi kasur sambil menatap Isa yang sudah dibaringkan di ranjang kecilnya. Jari mungil itu menggenggam udara, bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya begitu tenang. Abi, kamu mungkin bukan suami yang baik untuk Umi. Tapi kamu gak akan pernah kurang cinta, nak. Umi janji, bisiknya sambil mencium kening Isa. Malamnya, suara tangis Isa menggema di seisi rumah. Alia yang baru saja sempat tidur 1 jam langsung bangun, diikuti oleh Bu Rahmah yang masuk sambil membawa air hangat. Belum pandai nyusu ya, nak. Kasihan. Ucap Bu Rahmah sambil membantu menyendawakan Isa setelah disusui. Meskipun kelelahan, Alia merasa damai. Rumah itu kini punya ruh baru. Semangat baru. Tujuan baru. Ia tak lagi sendiri. Pagi hari kedua, ketika Alia baru selesai memandikan Isa dan menyusui, ada suara motor berhenti di depan rumah. Mira yang membantu di dapur buru-buru keluar. Tak lama, ia masuk lagi dan berbisik pada Alia, "Itu Mas Fahri datang. Dia bawain hadiah. Dan, mau lihat." 62. Isa katanya. Alia terdiam sejenak. Wajahnya tenang. "Suruh masuk aja." Fahri masuk membawa tas berisi kebutuhan bayi dan makanan bergizi untuk ibu menyusui. Wajahnya tampak hangat, meskipun ada rasa segan di sana. "Assalamualaikum. Maaf mengganggu pagi-pagi." "Waalaikumsalam. Nggak mengganggu, Pak Dosen," jawab Alia tersenyum kecil.
Mereka ngobrol sebentar. Fahri menatap Isa lama, matanya berkaca-kaca. Mungkin masih ingat saat mengazankan sang bayi. Saat itu tak ada kamera. Tak ada saksi kecuali langit dan sepasang mata ibu dan neneknya. Terima kasih sudah datang, Mas Fahri. Isa, nanti aku ajarin panggil kamu Om, ujar Alia sambil tertawa kecil. Fahri tersenyum, meski hatinya bergetar. Boleh. Asal jangan panggil Pak Dosen terus. Rasanya jauh banget. Hari-hari berjalan. Alia perlahan belajar menjadi ibu. Terkadang ia menangis sendiri. Terkadang ia tertawa karena suara gumaman Isa yang lucu. Tapi satu hal yang pasti, ia lebih kuat dari sebelumnya. Lah mulai menulis lagi, mengisi beberapa blog keislaman dan parenting dengan gaya santainya. Beberapa artikel bahkan viral. Di antara tulisannya, ada satu paragraf yang paling banyak dibagikan. Jangan takut jadi ibu yang sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkanmu saat kamu melahirkan dengan nyawa di ujung tubuh. Cinta tak harus datang dari pria yang mengaku suami. Tapi dari mereka yang tulus menemanimu di titik paling rendah dan paling rapuh. Sementara di tempat lain siang itu, langit mendung, tapi toko perlengkapan bayi yang berlokasi di pusat kota cukup ramai. Bu Marwah mengenakan gamis ungu tua dengan hijab satin warna senada, sementara Najwa tampil anggun dalam setelan gamis pastel longgar yang menyesuaikan bentuk tubuhnya yang sudah memasuki bulan terakhir kehamilan. Mereka berjalan pelan menyusuri rak demi rak, memilih peralatan bayi. Sesekali Najwa menunjuk botol susu berwarna biru laut atau bedong bayi bermotif awan. Kayaknya lucu yang ini ya, Umi. Najwa bertanya sambil memperlihatkan satu set selimut. Bu Marwah hanya mengangguk singkat. Matanya masih memikirkan kejadian di rumah sakit beberapa hari lalu. Sejak perdebatan di kamar rawat Alia, pikiran Bu Marwah tidak sepenuhnya tenang. Pak Asmi belum sepenuhnya bersikap lunak padanya, bahkan sampai sekarang masih sering berdiam diri setiap kali topik Alia atau cucunya disebut. Di saat itulah, dua ibu-ibu dari kelompok pengajian yang biasa diisi oleh Najwa tiba-tiba muncul di lorong rak perlengkapan mandi bayi. Assalamualaikum, Ustazah Najwa. Umi Marwah. Masya Allah, belanja buat calon cucu ya. Sapa salah satu dari mereka, Bu Nur. Najwa segera tersenyum sopan. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, sekalian nyiapin perlengkapan menjelang dudet, jawabnya hangat. Wah, alhamdulillah ya. Keluarga Pak Asmi ramai dengan cucu-cucu. Saya dengar cucu pertama dari Mbak Alia sudah lahir juga ya. Ganteng katanya. Namanya siapa, Umi? Tanya Bu Nur lagi, kali ini menoleh langsung pada Bu Marwah. Bu Marwah sempat terdiam sepersekian detik. Ia menarik napas dan menjawab, iya. Isa Zafran Malik. Masya Allah, bagus banget namanya, timpal ibu lainnya, Bu Santi. Kami dengar dari grup kajian, banyak yang ikut senang sama Alia. Banyak yang bilang dia kuat sekali, melahirkan sendirian. Hebat ya Umi, anak mantu. 63. Dulu tuh. Nada bicara Bu Santi tampak halus, tapi tak urung menusuk. Seolah mengingatkan bahwa Alia yang selama ini direndahkan justru kini disanjung. Najwa tetap tersenyum, tapi wajahnya mulai tegang. Iya. Ya namanya juga ujian hidup ya Bu, jawabnya cepat, berusaha netral. Yang penting sekarang semuanya sehat. Itu yang utama. Namun Bu Nur tak berhenti di situ. Tapi, cucu Umi Marwah kan sekarang 2 ya. Isa itu cucu kandung pertama. Saya belum sempat lihat fotonya. Pasti ganteng. Mirip Ryan ya Umi. Bu Marwah hanya tersenyum kaku. Iya, mirip. Sedikit. Insya Allah kalau kita doakan dari jauh juga berkahnya sampai. Tapi kalau dari dekat, lebih berkah lagi ya, Umi, kata Bu Santi sambil tertawa ringan, menyindir jelas. Najwa melirik ibunya.
Ia tahu arah pembicaraan ini tidak nyaman. Mereka sedang disindir. Tersirat bahwa meski cucu dari Alia telah lahir, tidak ada perhatian nyata dari mereka. Kita pamit dulu ya, Bu. Masih ada barang lain yang mau dicari. Najwa cepat memotong pembicaraan dan mendorong troli mereka menjauh. Setelah keluar dari lorong, Bu Marwah menahan langkah. Tangannya menggenggam tasnya dengan erat. Sampai segitunya orang luar ikut campur urusan keluarga kita. Najwa menoleh, suaranya pelan, bukan ikut campur, Umi. Mungkin mereka bicara begitu karena mereka tahu Umi cuek sama kelahiran baby Isa, dan pas datang pun malah buat keributan di sana. Abi juga nggak diam, beliau cerita apa adanya. Mereka hanya tahu kulitnya, gumam Bu Marwah tajam. Najwa tidak menanggapi. Wajahnya lelah. Kehamilan, tekanan dari Citra sebagai ustazah, dan rumah tangga yang kini terasa seperti panggung sandiwara, semua menumpuk dalam batinnya. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa dingin. Tidak ada yang bicara hingga mobil memasuki perumahan. Najwa. Suara Bu Marwah akhirnya memecah sunyi. Iya, Umi. Kamu nanti. Jangan terlalu berharap banyak sama Ryan ya. Lelaki kalau hatinya udah terbagi, sebaik apapun kamu, tetap akan kalah sama rasa bersalahnya yang belum tuntas. Najwa menatap ibu mertuanya dari spion kecil di depannya. Ada rasa yang menghujam. Ia tahu, Bu Marwah sedang menyiratkan kenyataan pahit, tentang Ryan, tentang Alia, tentang masa depan. Petang mulai menjingga saat mobil yang ditumpangi Bu Marwah dan Najwa berhenti di halaman rumah besar milik keluarga Pak Asmi. Suasana di dalam mobil sunyi. Najwa turun lebih dulu, langsung menuju kamarnya tanpa banyak bicara. Bu Marwah menyusul perlahan. Tubuhnya terasa penat, tapi bukan karena lelah fisik melainkan tekanan mental yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Setibanya di ruang tengah, ia mendapati Pak Asmi sedang duduk di sofa, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Assalamualaikum, ucap Bu Marwah sambil meletakkan tasnya. Waalaikumsalam. Jawaban Pak Asmi singkat. Ia tak menoleh. Tak juga berhenti dari bacaannya. 64. Bu Marwah menatap suaminya, ingin bicara, tapi merasa tak diberi celah. Ia beranjak ke dapur, menyiapkan makan malam. Beberapa menit kemudian, ia membawa sendiri satu piring nasi dan lauk untuk suaminya ke meja makan. Namun saat hendak meletakkannya, Pak Asmi sudah berdiri lebih dulu, mengambil piring sendiri. Ia seolah tak melihat upaya istrinya. Abi, Umi sudah siapkan. Tidak perlu. Saya bisa ambil sendiri, potong Pak Asmi, suaranya datar namun dingin. Bu Marwah menahan perihnya hati. Umi hanya ingin. Pak Asmi meletakkan sendoknya, menatap istrinya tajam. Kamu baru ingin berbuat baik sekarang. Setelah kamu diam saja saat menantumu dilukai. Setelah kamu gak anggap cucu kandungmu yang pertama, hanya karena ibunya adalah Alia. Abi tahu sendiri. Alia itu. Alia apa? Desis Pak Asmi. Alia yang selama ini kamu cibir, justru perempuan paling kuat yang pernah saya lihat. Dipoligami, ditinggal, melahirkan anaknya sendirian. Bahkan saat kamu dan Najwa sibuk menciptakan Citra, dia sibuk bertahan hidup. Bu Marwah terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk menangis di depan suaminya. Pak Asmi melanjutkan, nadanya kian tajam. Coba bayangkan, Marwah. Kalau aku yang poligami, masihkah kamu bisa bersikap setegar Alia? Kamu bisa bayangkan. Aku bawa pulang perempuan lain, tidur sekamar denganku, kamu harus berbagi suami, dan melihat semuanya. Jangan samakan saya dengan. Kenapa? Karena kamu merasa lebih tinggi. Lebih terhormat. Kamu pikir selama ini kamu wanita suci tanpa celah. Pak Asmi berdiri, menghampiri istrinya. Saya ini ustadz, tapi saya juga suami.
Dan saya muak melihat kamu perlakukan Alia seperti bukan manusia hanya karena kamu ingin menantu sesuai selera kamu. Bu Marwah tercekat. Ryan, jangan tanya soal keadilan. Bahkan setelah dia poligami pun dia tak bisa adil. Alia dikorbankan oleh ambisi dan kekerdilan emosi anak kita sendiri. Dan kamu diam. Kamu membenarkan. Abi, saya hanya ingin jaga nama keluarga kita. Nama keluarga kita rusak bukan karena Alia. Tapi karena kita sendiri yang tidak pernah berlaku adil. Kamu kira jamaah yang memuji Najwa itu tanda semuanya baik-baik saja. Mereka melihat segalanya, Marwah. Pak Asmi memutar tubuh, lalu melangkah ke tangga. Mulai sekarang, urus dirimu sendiri. Saya nggak butuh makananmu, perhatianmu, atau nasihatmu. Kamu ingin dihormati. Hormati dulu yang lebih lemah darimu. Bu Marwah terduduk lemas di kursi makan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tatapan suaminya yang dulu lembut, kini seperti tembok dingin yang tidak bisa lagi ditembus. Di atas sana, Najwa menyeka air matanya sambil mendekap perut buncitnya. La mendengar semuanya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut. Bukan pada orang lain, tapi pada kemungkinan bahwa Ryan pun bisa melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Langit malam redup, menyisakan kelam di balik tirai jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Suara AC berdengung di kamar yang sunyi. Najwa membuka pintu kamar pelan-pelan, langkahnya ringan tapi penuh keraguan. Dari balik pintu, ia melihat Ryan duduk bersandar di ujung ranjang, ponsel di tangan, dan senyum merekah yang begitu asing baginya. Senyum itu bukan senyum biasa. Senyum itu bukan senyum canggung, bukan pula. 65. Senyum sopan. Itu senyum yang tulus, dalam, penuh perasaan, senyum yang tak pernah Najwa lihat sejak pernikahan mereka dimulai. Dan yang paling menyakitkan, senyum itu bukan untuknya. Mas. Suara Najwa pelan, nyaris berbisik. Refleks, Ryan mematikan layar ponselnya dan menyembunyikannya di balik punggung. Najwa melangkah masuk lebih dalam. Lagi lihat apa? Tanyanya sambil berusaha tersenyum, meski hatinya terasa mencelos. Enggak, cuma berita biasa. Ryan mengelak, matanya tidak menatap langsung ke istrinya. Najwa tahu gelagat itu. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di ranjang, di sisi Ryan. Berita tentang apa? Boleh aku lihat? Ryan diam. Namun Najwa dengan gerakan cepat mencoba merebut ponsel dari tangan Ryan. Mereka sempat tarik-menarik pelan, dan akhirnya layar itu menyala kembali menampilkan foto bayi mungil dengan mata bundar dan pipi merah muda. Isa Zafran Malik. Putra Alia. Najwa tercekat. Dadanya sesak. Tapi ia tak ingin menunjukkan gejolak itu. Ia hanya diam, perlahan meletakkan ponsel itu di pangkuannya, dan menunduk. Ryan menatapnya sekilas, menunggu ledakan emosi seperti biasa. Namun tidak kali ini. Najwa menarik napas panjang. Anaknya mirip Mas. Katanya pelan, senyumnya dipaksakan, namun cukup meyakinkan. Ryan sedikit bingung. Kamu nggak marah? Najwa menatap suaminya, senyum manis di bibirnya begitu lihai menyembunyikan luka. Kenapa aku harus marah? Dia anak kamu. Aku tahu itu sejak awal. Suaranya tenang, nyaris menyerupai ketulusan. Ryan tidak menjawab. Ia mengangguk pelan. Najwa menepuk punggung tangan Ryan dengan lembut. Aku tahu Mas sayang sama anak itu. Dan mungkin juga sekarang punya rasa sama ibunya. Tatapannya dalam, namun tak menyudutkan. Ryan hendak membantah, tapi Najwa lebih dulu menimpali. Aku nggak akan melawan. Aku tahu aku awalnya adalah istri kedua. Ia tersenyum lagi, lebih lembut. Tapi aku istrimu sekarang, Mas. Dan aku ingin kita bahagia, bareng-bareng.
Kita akan punya anak juga sebentar lagi. Aku cuma ingin jadi pendamping yang gak bikin Mas terbebani. Ryan menunduk. Ada benturan aneh di dadanya. Kalimat-kalimat Najwa terdengar manis, penuh pengertian, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu. Ini tak benar-benar tulus. Tapi ia juga tak bisa menolaknya begitu saja. Najwa memeluk lengan suaminya, menyandarkan kepala di bahunya. Kalau Mas mau sesekali lihat anak itu, temui dia. Aku nggak akan melarang. Tapi aku mohon, jangan tinggalin aku. Jangan buat aku jadi istri yang kehilangan suaminya, bahkan sebelum anak kita lahir. Ryan masih diam. Namun pelukan Najwa terasa begitu erat malam itu, seperti seseorang yang tengah menyelamatkan dirinya dari tenggelam. Dan Najwa pun tahu, dalam diam Ryan, masih ada bagian dari hati pria itu yang bukan miliknya. Tapi jika ia tidak bisa memilikinya dengan emosi, maka ia akan memenangkannya dengan strategi. Ryan tidak sadar, ia mulai tenggelam dalam permainan yang sangat halus. 66. Pagi itu, matahari baru saja naik sempurna. Sinar lembutnya menari di antara dedaunan yang bergerak pelan dihembus angin tipis. Suasana kompleks perumahan yang tenang itu dipenuhi dengan aroma embun dan damai pagi. Di halaman depan rumah kecil Nan Asri milik keluarga Pak Hussein, Alia sedang menggendong bayi kecilnya, Isa Zafran Malik. La membentangkan kain tipis di bawah teras untuk menghalau sinar langsung, lalu menidurkan Isa di atas selimut lembut. Bayi itu tampak begitu tenang dalam tidurnya, kadang menggerakkan tangan mungilnya yang menggemaskan. Alia mengusap kepala bayinya pelan, sambil sesekali melempar senyum lembut. Aura keibuan yang hangat terpancar dari sosoknya, membuat siapapun yang melihat akan tahu, perempuan itu kini telah tumbuh menjadi sosok yang tegar dan penuh cinta. Alia duduk di kursi rotan sambil memperhatikan Isa. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya tampak segar meski lelah sebagai ibu baru masih menyelimuti. Tapi tak ada raut resah. Hanya ketenangan. Di kejauhan, suara deru mobil berhenti. Sebuah mobil hitam sederhana tampak berhenti beberapa meter dari rumah itu, di balik kaca jendela yang diturunkan sedikit, sepasang mata pria memandang diam-diam. Itu adalah Ryan. La tak turun. Hanya menatap. Pandangan itu tertumbuk pada sosok Alia dan bayinya yang tampak begitu damai. Hatinya seperti diremas. Begitu tenang. Begitu hangat. Sejenak, napas Ryan tercekat. Ia menyandarkan kepala ke kursi kemudi, lalu memejamkan mata. Andai waktu bisa diputar. Kalimat itu tak terucap dari bibir, tapi begitu keras di dalam pikirannya. Seandainya dulu ia bisa menahan ego, tidak mudah percaya pada bisikan manis Najwa dan ibunya. Seandainya ia menjadi imam yang sabar, yang tidak membiarkan luka kecil berubah menjadi jurang. Seandainya ia bisa kembali ke masa itu, mungkin pagi ini ia yang akan menjemur Isa bersama Alia, mungkin tangan itu akan ia genggam, dan senyum Alia bukanlah senyum yang disembunyikan dari hatinya. Tapi waktu tidak pernah menoleh ke belakang. Semua sudah terlambat. Matanya mulai memanas. Ia melihat Alia tertawa kecil saat Isa tiba-tiba cegukan, suara lembut sang ibu menenangkan bayinya, dan senyum itu. Senyum yang dulu selalu ia abaikan, kini justru menjadi pemandangan yang menyesakkan baginya. Ryan menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak di dada. Ia ingin keluar dari mobil, ingin menyapa Alia dan anaknya. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia menyesal, bahwa ia salah, bahwa ia masih ingin menjadi bagian dari mereka. Tidak. Ia tahu itu tidak adil. Bukan hanya karena status mereka yang kini bukan lagi suami istri, tapi karena luka di hati Alia tak akan sembuh hanya dengan kedatangannya tiba-tiba. Dan lagi, ia sadar, dalam diam, Fahri lah yang kini lebih dekat dengan hidup Alia. Pria yang dulu ia pandang rendah, justru menjadi penopang saat dirinya memilih pergi. Ia menghela napas dalam-dalam,
lalu mengusap wajahnya sendiri yang kini mulai basah oleh air mata yang menolak diseka. Aku sudah kalah, gumamnya lirih. 67. Mobil itu kembali melaju perlahan. Ryan meninggalkan halaman rumah itu tanpa sempat Alia sadari. Di teras, Alia bangkit dan menimang Isa kembali ke pelukannya. Seperti ada angin yang menyinggung hatinya, ia menoleh ke arah jalan. Tapi yang terlihat hanya jalan kosong, sepi, tak ada siapa-siapa. La mengernyit sesaat, lalu tersenyum lagi pada bayinya. Kita akan baik-baik aja, nak. Tanpa siapapun yang menyakiti kita lagi. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju pelan, Ryan hanya bisa memandang kosong ke depan. Pandangannya tidak lagi penuh semangat seperti dulu. Yang tersisa hanya satu, penyesalan yang akan terus menemaninya di sisa hidupnya. Setelah matahari cukup hangat menyentuh kulit lembut bayi mungilnya, Alia pun kembali masuk ke dalam rumah. Ia menggendong Isa Zafran Malik dengan pelan dan hati-hati, menidurkannya kembali di kamar bernuansa pastel lembut yang sudah ia siapkan jauh hari sebelum kelahiran. Bayi itu sempat menggeliat, menguap kecil, lalu kembali terlelap dalam dekapan sang ibu. Alia duduk di sisi ranjang, membuka kancing baju menyusui dengan perlahan dan menyusui Isa yang mulai mencari-cari sumber kehangatan. Tangannya membelai lembut rambut tipis bayinya sambil menatap keluar jendela. Cahaya pagi yang menembus tirai membuat suasana kamar itu terasa hangat dan damai. Terima kasih, ya Allah. Untuk satu kesempatan hidup yang baru, bisiknya lirih. Setelah Isa tertidur lagi, Alia membaringkan tubuh mungil itu di boks bayi yang sudah dilapisi kelambu. Ia memastikan semua baik-baik saja selimut, bantal kecil, posisi kepala, suhu ruangan. Nalurinya sebagai seorang ibu kini seakan berkembang begitu alami. La bahkan tidak percaya bahwa dirinya, yang dulu sempat berada di titik kehancuran, kini mampu merawat manusia kecil ini sendirian dengan begitu penuh cinta. Alia melirik jam dinding. Masih pagi. Ia melangkah ke meja kerja kecil di pojok kamar dan membuka laptop kesayangannya. Layar menyala, memperlihatkan folder-folder tulisan yang tertata rapi. La membuka file terakhir yang dikerjakannya, Menjadi Aku, setelah runtuh dan tumbuh kembali, sebuah novel yang hampir selesai. Tangannya mulai menari di atas keyboard. Bab demi bab ia tulis sejak masa kehamilan Isa. Setiap kalimat adalah refleksi dari luka, perjuangan, air mata, dan cinta yang tak sempat terucap. Novel itu adalah cermin jiwanya. Bukan sekadar fiksi, melainkan kisah nyata yang ia bungkus dengan metafora dan harapan. Ia menulis saat malam, saat sunyi, atau saat tangis tak mampu lagi ditampung. Dan kini, hanya tinggal beberapa bab terakhir. Alia berhenti sejenak. Menghela napas panjang. La memejamkan mata, mengingat kembali malam-malam saat ia menangis di depan sajadah, meminta kekuatan agar bisa bertahan. Kita bisa patah, tapi bukan untuk selamanya. Kita hanya butuh waktu untuk bertumbuh kembali, dengan arah yang lebih benar, tulisnya. Ia tersenyum kecil. Mengetik lagi, satu kalimat demi satu paragraf. Perasaan lega mulai merambat perlahan di dadanya. Sejak beberapa bulan terakhir, Alia memang kembali aktif menulis di blog pribadinya. Blog itu dulu sempat terbengkalai karena urusan rumah tangga dan luka-luka yang ia pendam. Tapi sejak masa kehamilan Isa, ia kembali menulis, dan tanpa diduga, tulisannya mulai mendapat banyak respon positif. Banyak pembaca yang merasa terhubung. Kisah-kisah yang ia tulis, meski tak pernah menyebut nama atau peristiwa secara terang-terangan, nyatanya bisa menyentuh hati banyak perempuan di luar sana. Cerita tentang perempuan yang bertahan, perempuan yang dikhianati, perempuan yang memilih bangkit meski dunia tak berpihak. Tak jarang tulisannya direpost, dibagikan di Instagram Story, dan bahkan ada yang mengirim email, mengatakan bahwa kisah Alia memberi mereka keberanian untuk bangkit dari relasi yang menyakitkan. 68.
Alia tidak pernah menyangka dirinya bisa memberi kekuatan bagi orang lain. Padahal ia dulu merasa seperti pecundang. Tapi kini, tulisan-tulisan itulah yang menjadi pelampiasan sekaligus penyembuh. Saat itu, notifikasi muncul. Komentar baru di blog Anda, terima kasih karena sudah menulis ini. Tulisanmu menyelamatkanku dari keputusan buruk. Semoga penulisnya selalu bahagia, apapun masa lalunya. Mata Alia berkaca-kaca. La menutup laptopnya perlahan. Memeluk dirinya sendiri. Terima kasih, bisiknya pada semesta. Ia menatap Isa yang masih tidur dengan damai. Umi mungkin gak sempurna, nak. Tapi Umi akan jadi perempuan yang kuat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kamu. Dari luar kamar, terdengar suara Ibu Rahmah memanggil pelan, menanyakan apakah Alia ingin sarapan. Ia menjawab dengan suara lembut, "Iya, Bu." Sebentar lagi. Namun sebelum ia bangkit, Alia menatap sekali lagi ke arah laptopnya. Mungkin novel itu akan segera selesai. Dan mungkin saja suatu hari nanti, tulisan-tulisan itu akan dibukukan dan mengubah hidup lebih banyak orang. Termasuk dirinya sendiri. Sementara di tempat lain, suasana pesantren Al-Hikmah tampak lebih ramai dari biasanya. Angin lembut berembus menyapu pelataran luas yang dipenuhi aktivitas santri dan beberapa pengurus yang sibuk dengan agenda mingguan. Sebuah mobil hitam berhenti di pelataran utama, dan dari dalamnya keluar seorang pria bersorban putih dengan wajah tenang namun tampak memikul beban yang belum selesai, Ryan. Kedatangannya hari ini bukan sekadar kunjungan biasa. Sejak resmi menjadi bagian penting dari Dewan Pembina Pesantren berkat nama besar ayahnya, Pak Asmi, Ryan sering diundang dalam rapat pengurus dan pengembangan program dakwah. Ia tampak membawa berkas laporan dan proposal kegiatan, namun langkahnya terhenti begitu sampai di depan aula. Di sana, berdiri seorang pria dengan setelan kasual rapi, tengah berbincang dengan salah satu pengurus. Pria itu membalikkan tubuh, dan mata menereka bertemu. Fahri. Sekilas, tidak ada yang terjadi. Tak ada kata sapaan. Hanya dua pasang mata yang saling mengukur, menimbang, dan menyimpan begitu banyak hal yang belum selesai dibicarakan. Ryan menghampiri perlahan. Tak ada arogansi. Tak ada bahasa tubuh ingin menang. Yang ada hanya kelelahan. Dan sisa-sisa harga diri yang tengah ia turunkan sedikit demi sedikit. "Assalamualaikum," ucap Ryan akhirnya. Fahri menatapnya beberapa detik sebelum membalas, "Waalaikumsalam." Keheningan sempat menggantung, seakan udara di sekitar mereka menahan napas. Ryan merapikan sorbannya, lalu menghela napas pelan. "Saya tahu ini mungkin telat. Tapi saya ingin minta maaf atas kejadian di rumah sakit waktu itu." Fahri menatapnya, masih tenang. Tidak ada kilatan emosi. Hanya sorot mata yang sulit ditebak, tapi tidak menunjukkan permusuhan. Ryan melanjutkan, suaranya pelan tapi tulus. "Saya kehilangan kendali. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak saya diazankan oleh orang lain, padahal itu hak saya sebagai ayah. Tapi saya juga sadar, saya yang nggak ada di sana. Dan kamu yang ada." 69. Fahri mengangguk sekali, lalu menatap langit sebentar, seolah ingin memastikan bahwa ia tetap berdiri tegak di atas prinsipnya. "Saya nggak pernah berniat merebut apapun dari kamu, Ustadz Ryan. Apalagi anakmu," ujar Fahri, pelan namun mantap. "Waktu itu Bu Rahmah yang minta tolong. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Bukan sebagai pesaing, tapi sebagai seseorang yang peduli." Ryan mengangguk. Matanya menatap tanah, seakan malu pada dirinya sendiri. "Saya tahu. Justru karena itu saya datang ke sini, bukan cuma buat rapat. Tapi buat menebus sedikit rasa bersalah. Terima kasih, karena sudah bantu Alia di saat saya terlalu sibuk membenarkan diri saya sendiri."
Fahri diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, Ryan, semua orang bisa salah. Tapi nggak semua orang cukup berani untuk minta maaf. Saya hargai itu. Ryan mengangkat wajahnya, menatap Fahri dengan ketulusan yang jarang ia tunjukkan selama ini. Saya mungkin sudah kehilangan Alia. Tapi saya nggak mau kehilangan akal sehat juga. Setidaknya, kita bisa mulai dari sini. Fahri mengulurkan tangan. Ryan menyambutnya. Tak ada lagi ketegangan. Tak ada lagi ego. 1 hari setelah ini. Pagi itu langit cerah, pertanda baik untuk dimulainya rapat besar pembagian kepengurusan resmi di pesantren Al-Hikmah. Aula utama sudah dipenuhi para tokoh dan dewan pengurus, termasuk Ryan dan Fahri yang duduk tidak terlalu berjauhan, namun tetap menjaga jarak. Pengumuman posisi dan tanggung jawab baru dimulai. Setiap nama yang disebut mendapat tepuk tangan hangat. Hingga tibalah saat penting itu. Dan untuk posisi Kepala Departemen Pendidikan dan Pengembangan Dakwah, yang akan memimpin seluruh program kajian dan dakwah pesantren, diputuskan jatuh kepada Pak Fahri Syauqi. Ruangan bergemuruh sejenak. Semua tahu, posisi itu cukup prestisius. Bahkan, secara tradisional, biasanya dipegang oleh sosok yang paling lama berkontribusi dalam lingkungan pesantren. Tapi kali ini, kepercayaan justru diberikan kepada Fahri. Ryan sempat menunduk, berusaha menyembunyikan kekecewaan yang beriak di dadanya. Ia tidak iri, tidak ingin iri, tapi ada perasaan tidak nyaman yang mengusik harga dirinya. Apalagi, sebelumnya ia cukup yakin bahwa ia yang akan menempati posisi itu, mengingat latar belakangnya sebagai ustadz dan nama besar ayahnya. Namun Ryan tahu, selama ini Fahri memang lebih aktif, lebih dekat dengan para santri akhir-akhir ini, dan lebih konsisten dalam berkontribusi di pesantren di tengah kesibukannya sebagai dosen. Semua rapat dihadiri Fahri. Program berjalan berkat koordinasi Fahri. Dan yang paling penting, nama Fahri sedang harum di mata para donatur karena beberapa waktu lalu, ia terlibat dalam misi sosial besar bersama para santri muda. Ryan hanya tersenyum kecil, menepuk dadanya pelan berusaha menerima. Sepulang dari pesantren. Di rumah, Bu Marwah yang sudah menunggu di ruang tamu langsung menyambut Ryan dengan wajah penasaran. Gimana, Ryan? Kamu ditunjuk jadi pemimpin bagian apa? Pastinya tinggi kan? Kamu lebih pengalaman kan di bagian pesantren? Ryan melepas sorban dan duduk dengan tenang, mencoba menjawab selembut mungkin. Aku diberi posisi sebagai penanggung jawab program sosial pesantren. Tetap bagian penting, kok, Mi. Tapi bukan posisi utama. Sela Bu Marwah, nadanya langsung meninggi. Ryan hanya menggeleng pelan. 70. Terus siapa yang dapat posisi tertinggi? Fahri, jawab Ryan pendek. Sejenak, suasana jadi hening. Najwa yang duduk tak jauh dari sana melirik suaminya. Ia tahu, nama Fahri cukup sensitif bagi Ryan akhir-akhir ini. Tapi justru karena itu, Najwa tak mau ikut campur. Ia cukup tahu situasi mulai rumit sejak kelahiran anak Alia. Fahri. Bu Marwah kembali menekankan. Laki-laki itu. Dosen kampus Alia itu. Yang kedekatannya nggak jelas dari dulu itu. Ryan mengangguk, tetap tenang meskipun perasaan di dalamnya masih goyah. Astagfirullah, gumam Bu Marwah sambil berdiri. Ia mondar-mandir dengan tangan terlipat di dada, bibirnya terus menggerutu. Pengurus pesantren zaman sekarang ini nggak adil. Masa ustadz kayak kamu dikalahin sama dosen kampus? Ilmu agama kamu jauh lebih tinggi, Ryan. Apa mereka nggak mikir? Atau, jangan-jangan mereka lebih percaya Fahri gara-gara berita kamu cerai sama Alia sempat heboh? Ryan mendongak cepat, tajam. Umi, cukup. Bu Marwah menoleh, kaget mendengar nada suara Ryan yang sedikit berbeda dari biasanya. Ini bukan soal Alia atau siapa lebih pintar. Mungkin memang Fahri lebih dipercaya sekarang, karena kerja nyatanya. Itu saja.
Tak puas, Bu Marwah lantas menghubungi suaminya, Pak Azmi, yang saat itu sedang di luar kota. Pak, kamu tahu nggak, posisi penting di pesantren Al-Hikmah malah dikasih ke Fahri. Ryan kalah. Di ujung sana, suara Pak Azmi terdengar datar. Mungkin karena Fahri memang lebih layak. Kalau kamu kecewa, kecewa sama siapa? Sama kerja Ryan atau sama dirimu sendiri yang terlalu percaya nama besar? Bu Marwah terdiam. Suaminya, yang biasanya kalem dan jarang berkata tajam, kini menjawab singkat tapi tepat sasaran. Ryan yang mendengar kalimat itu dari pengeras suara ponsel ibunya hanya tersenyum kecil. Ia sadar, memang tidak semua bisa ia menangkan. Tapi mungkin inilah waktu untuk benar-benar belajar rendah hati. Najwa, yang sedari tadi hanya mendengar diam, menatap Ryan lekat-lekat. Ada perubahan dalam diri suaminya. Ia bukan lagi Ryan yang dulu keras dan merasa paling benar. Sekarang, Ryan belajar menerima kenyataan. Meski itu berarti, orang lain yang dulu ia remehkan justru kini berdiri di atasnya. Siang itu, matahari bersinar terang di atas langit, namun suasana hati Ryan masih mendung, terpengaruh sisa peristiwa di pesantren dan percakapan tajam ibunya pagi tadi. Di ruang kerja kecil di sudut rumah, ia duduk memandangi halaman Al-Quran terbuka di mejanya, tapi pikirannya tidak benar-benar hadir di sana. Wajah Fahri, suara pengumuman, dan sindiran Umi Marwah terus saja mengganggu batinnya. Di dapur, Najwa sudah mulai sibuk sejak menjelang zuhur. Perutnya yang besar membuatnya sesekali berhenti untuk memijat punggung, namun tekadnya tak surut. Ia memasak dengan sepenuh hati nasi kebuli, ayam panggang madu, sambal bawang, dan teh rempah hangat kesukaan Ryan. Meski tubuhnya terasa berat, ia yakin masakan dan pelayanannya bisa menjadi obat hati suaminya yang sedang gundah. Ia tahu, Ryan bukan pria yang mudah ditebak. Tapi belakangan ini, tatapan suaminya sering kosong, senyumnya makin langka, dan entah mengapa. Ada jarak yang makin nyata, meski mereka tidur di ranjang yang sama. Setelah semua makanan tersaji rapi, Najwa menata meja makan dengan sentuhan penuh kasih. Ia memanggil Ryan dengan lembut. 71. Mas, makan dulu, ya. Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Ryan keluar dengan langkah malas dari ruang kerjanya. Saat melihat makanan-makanan yang terhidang, ia sempat terdiam sejenak. Masya Allah. Kamu masak ini semua? Tanyanya, agak terkejut. Najwa mengangguk kecil, matanya menatap penuh harap. Aku tahu kamu sedang banyak pikiran. Aku pengen, meskipun sedikit, bisa bikin kamu nyaman lagi. Apalagi sebentar lagi, insya Allah anak kita lahir. Aku pengen anak ini tumbuh dalam suasana rumah yang penuh cinta, bukan ketegangan. Ryan tidak langsung merespons. Ia duduk perlahan, mengambil sendok, lalu mencicipi ayam panggang madu itu. Enak, ucapnya singkat. Hanya satu kata, tapi cukup membuat Najwa tersenyum sedikit lega. La duduk di samping suaminya, menyajikan nasi dan menu lainnya, bahkan menyuapi Ryan di sela makan. Mas. Suara Najwa lirih. Ryan masih menunduk, tak menatap istrinya. Aku tahu, mungkin kamu merasa posisi kamu di pesantren kurang dihargai. Tapi aku yakin, kamu tetap ustadz yang hebat. Jangan kalah oleh orang seperti Fahri. Ryan menatapnya tajam. Nada Najwa membuatnya sedikit tergelitik. Najwa segera menunduk. Maksud aku cuma khawatir. Aku takut kamu merasa diremehkan. Dan aku pengen kamu tetap yakin, keluarga ini tetap mendukung sepenuhnya. Ryan tidak menjawab. Tapi ia kembali makan, menyuap perlahan, dan tidak membantah. Itu pertanda Najwa tidak salah langkah. Najwa tahu ia belum sepenuhnya berhasil menyentuh hati Ryan, tapi ia yakin, kelembutan lebih kuat dari 1000 amarah.
Ia ingin Ryan kembali seperti dulu, seperti saat pertama kali mereka menikah. Dan sekarang, dengan bayinya hampir lahir, ia ingin memastikan anaknya tidak tumbuh di bawah bayang-bayang Isa, putra Alia. Anakku harus jadi yang paling disayang. Itu tekad Najwa. Maka ia akan terus berusaha, dengan cara apapun. Lembut, tapi mengikat. 72. Langit mendung menggantung sejak subuh. Udara lembab membawa aroma tanah yang khas seolah menjadi pertanda bahwa hari itu tidak akan berjalan biasa saja. Ryan berdiri di depan pintu kamar, mengenakan jubah bersih dan tasbih yang biasa ia bawa ke kajian. Tapi pagi itu bukan untuk ceramah atau mengisi tausiah. Pagi itu, ia ingin pergi menjenguk putranya dari Alia Isa Zafran Malik yang belum sempat ia temui secara dekat sejak lahir. Najwa duduk di sisi ranjang dengan wajah lelah. Perutnya yang besar tampak turun ke bawah, tanda-tanda persalinan yang kian dekat. Tangannya memegang gelas susu yang tak habis ia minum. Mas, jangan pergi dulu, iya. Suara Najwa lirih, nyaris tak terdengar. Aku ngerasa nggak enak badan hari ini. Ryan menoleh, menatap Najwa. Aku nggak akan lama. Cuma ingin melihat Isa. Dia anakku juga, Najwa. Tapi, aku butuh Mas di sini, bisik Najwa. Aku takut. Sebelum Ryan menjawab, suara langkah keras Bu Marwah menggema dari arah dapur. Kamu ini, Ryan, masih juga ngotot ke rumah Alia. Najwa sudah mau melahirkan. Fokuslah dulu ke istri yang sedang hamil besar ini. Ryan menatap ibunya tajam. Umi, aku tidak meninggalkan tanggung jawab. Aku hanya ingin melihat anakku sendiri. Sekali ini saja. Aku ayahnya, Umi. Bu Marwah berdecak keras. Anak dari perempuan durhaka itu kan Mubela, tapi istri solihah seperti Najwa kamu abaikan. Ryan menghela napas dalam. Ia menatap Najwa. Aku cuma sebentar. Ia tetap pergi, meskipun Najwa memegangi ujung jubahnya sejenak, dan akhirnya melepaskannya dengan berat hati. Ryan melangkah keluar rumah di bawah gerimis yang mulai turun, tanpa tahu bahwa itu adalah awal dari sebuah kehilangan besar. Najwa menghela napas berat di ranjang. Tangannya mengusap perutnya pelan, mencoba menenangkan gelisah yang tak mau reda. Ia bangkit perlahan hendak mengambil air wudhu untuk salat duha. Tapi saat ia sampai di kamar mandi, tubuhnya limbung. Lantai basah membuatnya kehilangan keseimbangan dan dalam sekejap, tubuhnya tergelincir keras menghantam lantai. Jeritannya terdengar sayup dari kamar mandi. Bu Marwah yang sedang di dapur panik bukan main. Ia berlari, menemukan menantunya tergeletak tak berdaya. Pucat. Basah oleh air dan darah. Najwa. Astagfirullah. Teriak Bu Marwah panik. Bu. Sakit Bu. Tolong panggil bantuan, rintih Najwa. Dengan cepat, ambulans dipanggil. Najwa dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Di perjalanan, ia menggenggam tangan ibu mertuanya sambil berkata lirih, tolong. Jangan bilang ke Mas Ryan dulu. Aku nggak mau dia tambah bingung. Sementara itu, Ryan tiba di rumah Pak Hussein. Di sana, Alia tengah menimang Isa di teras bersama ibunya. Hujan reda, matahari mulai menampakkan diri. Ryan berdiri dengan mata berkaca-kaca. Pandangannya tak lepas dari sosok mungil dalam selimut biru itu. Alia sempat ragu mengizinkan, namun akhirnya menyerahkan bayi itu untuk sesaat ke pelukan ayahnya. 73. Ryan mencium kening Isa. Maaf, Nak. Abi baru bisa datang hari ini. Alia hanya diam. Ia tak ingin menambahkan beban apapun hari itu. Meski hatinya masih luka, ia membiarkan Ryan merasakan momen itu sebagai seorang ayah. Namun saat itulah, ponsel Ryan bergetar. Nama, Umi, tertera dengan panggilan masuk. Segera setelah dijawab, teriakan panik terdengar. Ryan.
Cepat ke rumah sakit. Najwa jatuh. Anak kalian. Anak kalian. Dunia seperti berhenti berputar. Ryan menyerahkan Isa kembali pada Alia. Tangannya gemetar hampir membuat Isa dalam dekapannya tadi terjatuh. Perasaan pria itu bercampur aduk. Kenapa, Ryan? Tanya Bu Rahmah. Najwa, sepertinya dia akan melahirkan Bu. Saya pamit dulu, kata Ryan. Ia buru-buru, sempat beberapa saat menatap Alia. Lalu segera meninggalkan tempat itu. Ryan tiba di rumah sakit dengan langkah tergesa, namun semua sudah terlambat. Dokter hanya menggelengkan kepala. Kami sudah mencoba segalanya. Tapi mohon maaf, bayi dalam kandungan ibu Najwa tidak tertolong. Ryan tak bisa berkata apa-apa. Pandangannya kosong, tubuhnya lemas. Ia berdiri di depan ruang rawat Najwa seperti tubuh tanpa jiwa. Di dalam, Najwa menangis sesenggukan, memegangi perutnya yang telah kosong. Mas, anak kita. Kenapa nggak tunggu Mas di rumah tadi? Aku udah bilang sama kamu. Ryan berlutut di samping ranjang Najwa, memegang tangannya. Maaf. Maafkan aku. Sementara itu, Bu Marwah menatap Ryan dan Najwa dengan tatapan kecewa, tapi lebih pada dirinya sendiri. Ia tahu, kebenciannya pada Alia terlalu membutakan hatinya. Dan kini, cucu yang dinantikannya dari wanita yang paling ia puja telah pergi sebelum sempat hidup. Kamar rumah sakit masih diliputi keheningan pilu. Tangis Najwa menggema, tertahan di balik sesenggukan yang nyaris membuatnya kehabisan napas. Perutnya yang sempat membuncit kini terasa kosong. Dingin. Sunyi. Seperti hatinya. Ryan berdiri kaku di sudut ruangan. Telah memohon maaf, telah meminta ampun pada Tuhan, tapi semua terasa tak berguna di hadapan kehilangan yang begitu nyata. Sesekali ia menatap Najwa, tapi perempuan itu tak menoleh sedikit pun. Pandangannya terpaku ke jendela, keluar, entah kemana. Mas. Suara Najwa pelan, namun penuh bara. Kalau saja Mas nggak pergi ke rumah Alia hari ini. Anak kita mungkin masih hidup. Lagi. Ryan terpaku. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Najwa membalikkan tubuhnya dengan tatapan merah dan bengkak. Kenapa Mas harus ke sana? Kenapa harus sekarang? Kenapa lebih peduli ke anak dari perempuan itu dibanding anak kita yang bahkan masih di rahim aku? Najwa, Ryan mencoba mendekat. Jangan deket-deket aku. Jeritnya, membuat perawat yang lewat di depan pintu sempat mengintip. Kaget. Bu Marwah yang duduk tak jauh langsung ikut menimpali, wajahnya pucat tapi penuh amarah. Astagfirullah. 74. Ryan, kamu ini gimana sih? Ibumu sudah melarang, Najwa juga udah ngomong, tapi kamu masih nekat datang ke rumah Alia. Lihat sekarang. Cucu kita dari Najwa. Hilang. Kamu puas? Ryan hanya menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi ia tak bisa menyangkal, memang ia yang membuat keputusan untuk pergi. Tapi bukankah ia juga punya hak sebagai ayah dari Isa? Seketika ponsel Bu Marwah berdering. Nama, Abi Asmi, muncul di layar. Dengan cepat ia menjawab dan menangis di ujung telepon, memberitahu bahwa cucu yang sangat dinantikannya dari Najwa telah tiada. Suara Pak Asmi terdengar dari seberang, dingin dan tegas, aku akan pulang sekarang juga. Tak lama setelah telepon itu ditutup, pintu ruang rawat terbuka. Seorang perempuan parubaya dengan wajah panik masuk tergesa, matanya basah dan rambutnya sedikit berantakan karena terburu-buru. Ibu. Najwa langsung menangis keras saat melihat ibunya datang. Ibu Siti, dengan langkah lebar dan penuh amarah, menghampiri ranjang anaknya. Ia memeluk Najwa erat, kemudian menoleh ke arah Ryan yang masih berdiri tak jauh. Tanpa banyak bicara, plak. Sebuah tamparan mendarat keras di pipi Ryan. Suara itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Kamu suami macam apa, hah?
bentak Bu Siti. Kamu tinggalkan istrimu dalam kondisi seperti itu demi perempuan lain yang bahkan sudah menjadi mantan istri. Kamu ini ustadz, tapi nggak bisa jagain istri sendiri. Ibu. Najwa memanggil lirih, berusaha menenangkan ibunya. Namun itu tak cukup menghentikan amarah seorang ibu yang melihat anaknya hancur karena kehilangan. Ryan tak melawan. Wajahnya memerah akibat tamparan, tapi ia tetap menunduk. Bu Siti menoleh pada Bu Marwah, dan Anda. Ibu mertua macam apa? Najwa itu sedang hamil besar, kenapa nggak dijaga benar? Bukannya malah sibuk urus citra dan nama baik. Sekarang anak kami yang jadi korban. Bu Marwah terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia tahu, Bu Siti benar. Dan hatinya hancur, karena ternyata yang meninggal adalah cucu yang selama ini ia impikan dari menantu pilihannya. Cahaya lampu ruang bersalin mulai meredup, menyisakan suasana murung yang menggantung di setiap sudut ruangan. Suara detak jam terdengar pelan namun mengoyak hati, seakan menghitung tiap detik kesedihan yang belum kunjung reda. Ryan duduk diam di depan ruangan bayi. Tubuhnya nyaris tidak bergerak, seperti arca hidup yang menahan badai di dalam dada. Beberapa jam berlalu sejak Najwa kehilangan buah hatinya, dan ia belum benar-benar bicara banyak sejak tamparan Bu Siti menghempaskan seluruh kepercayaan dirinya. Dokter jaga yang baru keluar dari ruangan bayi menatap Ryan sejenak, kemudian menghampiri. Pak Ryan, apakah Anda ingin melihat putra Anda untuk terakhir kali? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh empati. Ryan menengadah pelan. Matanya sembab, wajahnya letih. Namun ia mengangguk. Dengan langkah perlahan, ia mengikuti sang dokter melewati lorong tenang rumah sakit yang hanya diisi dengan aroma antiseptik dan rasa kehilangan. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang remang, dengan cahaya putih kebiruan dan suasana hening yang menyayat. Di atas meja kecil beralas kain putih bersih, terbaring seorang bayi lelaki. Wajahnya damai, seolah tertidur tanpa rasa sakit. Kecil, lembut, dan masih hangat saat terakhir kali dipeluk ibunya. 75. Ryan berdiri mematung beberapa detik. Tak ada air mata yang langsung keluar, hanya napas yang terasa begitu sesak di dada. Anak laki-laki. Gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Sama seperti Isa, anak dari Alia. Sama-sama laki-laki. Tapi nasib mereka berbeda. Yang satu masih bisa menangis, menyusu, tertawa, tumbuh. Sedangkan yang ini bahkan belum sempat mendengar suara azan dari ayahnya. Dengan tangan gemetar, Ryan menyentuh pelan tangan mungil itu. Dingin. Kosong. Tapi menggetarkan tulangnya. Maafkan Abi nak. Bisiknya. Abi terlalu sibuk membuktikan siapa yang paling benar, siapa yang paling menang. Sampai lupa, kalau semua ini adalah amanah yang lebih besar dari sekadar ego. Satu tetes air mata jatuh ke pipi bayi itu. Diikuti tetes lain yang tak tertahan. Dokter menepuk bahu Ryan pelan, memberi ruang untuknya bersedih. Ryan memejamkan mata sejenak, mengusap wajah bayinya terakhir kali. Hatinya remuk. Ia merasa kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa hidup bukan soal menang atau kalah, tapi soal menjaga. Saat Ryan keluar dari ruangan, langit mendung di luar seolah ikut berduka. Ia menatap ke atas, menarik napas panjang, dan dalam hati berkata lirih. Ya Allah. Jika ini teguranmu, aku terima. Tapi tolong, jangan cabut juga kebahagiaan anakku yang satunya. Jangan biarkan Isa tumbuh tanpa kasih seorang ayah. Seperti aku yang dulu kehilangan kasihmu, karena terlalu sibuk memuaskan dunia. Malam menjelang, dan kamar rawat sudah kembali tenang. Najwa tertidur dengan bantuan obat penenang. Bu Siti duduk di sampingnya, sesekali menyeka air mata anaknya. Bu Marwah duduk terdiam di sudut ruangan,
seperti tak punya energi untuk bicara apapun lagi. Mungkin karena beban rasa bersalah atau kehilangan yang begitu menusuk. Ryan berdiri di luar ruangan, bersandar di dinding, menatap lantai rumah sakit yang dingin dan sepi. Semua kejadian hari ini terputar di benaknya. Ia tidak menyangka, satu keputusan kecil untuk menjenguk anaknya bisa membawa dampak sebesar ini. Namun bukankah ia juga punya hak sebagai ayah dari Isa? La menutup mata, menahan tangis yang nyaris pecah. Batin dan egonya bertarung. Antara ingin membela diri, atau menerima semuanya sebagai ganjaran. Tak lama kemudian, Pak Asmi datang. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuju Ryan yang masih berdiri di luar ruangan. "Jangan ngomong apa-apa dulu, Ryan," ujar Pak Asmi, suaranya dalam namun berat. "Kamu sudah cukup banyak membuat masalah. Tugasmu sekarang bukan membela diri, tapi menebus semuanya dengan tanggung jawab dan perbaikan. Jangan tambah luka lagi." Ryan mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Ruangan rawat inap itu hening. Jam dinding berdetak pelan, menggema pelan di antara napas lelah yang memenuhi udara. Di ranjang yang terletak di sisi kiri, Najwa terbaring dalam posisi meringkuk, selimut menutupi hingga dada, wajahnya terlihat pucat dengan jejak air mata yang masih membekas di pipinya. Ryan duduk di ujung ranjang. Tak bersuara. Tangan kanannya perlahan terangkat, mengusap rambut istrinya yang semula ia harapkan membawa kebahagiaan rumah tangga, namun kini berada di titik paling rapuh. 76. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Ia menatap wajah Najwa, wanita yang sempat begitu ia cintai, kini diliputi duka yang bahkan Ryan sendiri tak sanggup membayangkan. "Maafin aku," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Aku terlalu yakin semuanya akan baik-baik saja." La menunduk, menggenggam tangan Najwa yang terasa dingin. Tangis tak terdengar menggumpal di tenggorokan, tapi tidak keluar. Dada Ryan sesak. Beberapa menit berlalu dalam sunyi, hingga tiba-tiba tubuh Najwa tersentak. "Ganakku. Mana anakku?" Matanya terbuka lebar, berkaca-kaca, tubuhnya langsung duduk dengan nafas terengah-engah. Mimpi buruk itu terasa nyata, suara tangisan bayinya bergema di kepalanya, memanggil-manggil tanpa suara. "Najwa. Tenang, sayang. Ini Mas. Aku di sini," ucap Ryan, panik, mencoba memeluk istrinya. Namun Najwa menepis pelukan itu. Ia langsung turun dari ranjang, membuka pintu dengan tergesa, berlari keluar lorong dengan langkah yang masih goyah. Ryan mengejar. "Najwa. Jangan seperti ini, tolong." Najwa tak peduli. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kaki telanjangnya menyentuh lantai rumah sakit yang dingin, tapi hatinya jauh lebih dingin. La berhenti di depan ruang tempat anaknya disemayamkan. Sunyi. Tak ada suara tangisan bayi. Tak ada kehidupan. Najwa membuka pintu perlahan, lalu masuk dan langsung menghampiri meja mungil beralas kain putih itu. Dan di sana, seperti yang tak ingin ia lihat, anaknya, lelaki mungilnya, terbaring diam. Wajahnya tenang, seakan sedang tidur panjang yang tak akan pernah terbangun. "Anakku. Nak. Bangun, nak." Tangis Najwa pecah, tubuhnya roboh di sisi meja itu. Tangannya menggapai tubuh kecil yang kini dingin tak bernyawa. "Bangun, sayang. Kamu belum sempat Umi peluk. Kamu belum sempat Umi suapi. Kamu belum sempat memanggil aku Umi." Tangisannya menggema di ruangan sunyi itu, perih, menusuk siapa saja yang mendengarnya. Ryan berdiri beberapa langkah di belakang, hancur. Air matanya akhirnya pecah, melihat Najwa seperti itu. Ia ingin maju, tapi tubuhnya seperti tertahan rasa bersalah yang luar biasa. Ia tahu, andai pagi itu ia tidak pergi. Ia tahu, andai ia lebih mendengar. Ia tahu, andai. Langkah pelan membawanya mendekati Najwa.
Ia duduk di belakang tubuh istrinya, merengkuh bahu Najwa dengan pelan. Sayang. Cukup. Cukup. Ya. Bisiknya sambil menahan tangis. Najwa menggigit bibirnya, lalu menjerit lagi. Kamu tega. Kamu pergi saat aku butuh kamu, Mas Ryan. Ryan mengangguk pelan, menerima semua tudingan itu. Aku salah. Aku salah. Tapi tolong, jangan lukai hatimu lebih dari ini. La memeluk Najwa dari belakang, seperti menahan tubuh rapuh itu agar tidak pecah berkeping-keping. 77. Sayang. Istighfar ya. Anak kita titipan Allah. Dia nggak pernah jauh. Dia nunggu kita di surga. Najwa menangis terisak, memukul dada suaminya pelan dengan lemah. Tapi pelan-pelan, tangannya pun membalas pelukan Ryan. Ia gemetar, dan akhirnya lemas dalam pelukan itu. Kenapa harus anakku? Kenapa bukan anak Alia aja yang pergi? Pekik Najwa. Istighfar Najwa. Anak Alia nggak salah apa-apa. Dia anak aku juga, tegur Ryan. Ryan hanya bisa menangis diam-diam. Di ruangan itu, hanya mereka berdua dan jenazah bayi mungil mereka. Malam terasa begitu panjang, begitu kelam, namun satu hal yang tersisa adalah pelukan. Meskipun runtuh, mereka masih manusia, dan manusia butuh pelukan untuk bisa bertahan di ujung kesedihan.